Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidin. Saya mahasiswa D3 Rekam Medis Setia Malang. Saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang diberikan tugas oleh Bapak Dosen Henry Didiharto, SKep, NS, MPD. Ya, langsung saja kita menuju ke sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan selama dalam saluran pencernaan. Makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Fungsi sistem pencernaan utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diantaranya diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai besar energi sehari-hari. Ya, sistem pencernaan ini adalah saluran sistem pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut, faring, esofagus, lambung, hati, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ tambahan yaitu gigi, lidah, kelenjar liur, kandung empedu, dan pankreas. Baik, saya akan menjelaskan tentang rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Ya, selanjutnya faring. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Pada umumnya, faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, faring laryngel yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju ke esofagus. Ya, selanjutnya hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian kanan, bagian kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Selanjutnya usus halus. Usus halus adalah tabung panjang berliku yang terletak di antara lambung dan usus besar. Pada orang dewasa, usus halus memiliki panjang hampir 6 meter. Alasan usus ini disebut sebagai usus kecil adalah karena diameternya lebih kecil dari usus besar, yaitu kira-kira 2,5 cm. Fungsi usus halus yaitu memproses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Ya, selanjutnya ini ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh organ perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari cecum, kantung yang menghubungkan ileum, ujung usus kecil, dengan kolon sampai ke anus. Fungsi utama usus besar adalah menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Selain itu,
Organ ini yang menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses. Ya, inilah gambar usus besar. Selanjutnya di sini ada rektum. Rektum adalah ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus. Menerima kotoran atau feses dari usus besar adalah tugas utama dari dubur. Saat gas atau feses masuk ke dalam dubur, maka akan ada sensor yang dikirim ke otak. Kemudian, otak akan memutuskan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur. Fungsi rektum ialah untuk menampung feses sementara ketika rektum sudah penuh. Maka dinding rektum akan memberikan impuls atau rangsangan ke otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Anus, ya, anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan. Sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar, punggul, dan 2 sphincter, otot internal dan eksternal. Fungsi kanal ini merupakan sebagian penghubung antara rektum dengan bagian luar tubuh. Ya, ini ada gigi. Bagian-bagian dari gigi, yaitu enamel, bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Dentin, jaringan keras yang mengandung tabung kecil. Cementum adalah lapisan jaringan ikat yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang. Pulpa adalah bagian dari anatomi gigi yang lebih lembut, dapat dipusatkan dan inti gigi serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Periodontal ligamentum adalah jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Selanjutnya ada gusi. Gusi adalah jaringan lunak yang menutupi dan melindungi akar gigi. Selanjutnya ini ada lidah. Lidah sebagai indera mengecap atau merasa segala objek masuk ke dalam mulut. Apakah makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut tersebut manis, pahit, asam, asin? Sebagai organ yang menunjang dalam proses pencernaan, yakni saat mencerna dan menelan makanan serta membolak-balikan makanan. Sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara, yakni dengan membentuk suara, membantu membersihkan makanan yang tersisa di sela gigi. Ya, ini ada bagian dari kelenjar liur. Kelenjar liur dibagi menjadi 3, ya, seperti gambar di samping itu. Kelenjar liur yang pertama, kelenjar pirotis. Kelenjar pirotis adalah sepasang kelenjar liur yang terbesar. Ia dikelilingi oleh ramus mandibula dan menyekresikan air liur melalui ductus stensum menuju kafum oral. Untuk membantu mengunyah dan menelan, 25% menghasilkan air liur. Yang kedua ada kelenjar submandibula. Kelenjar submandibula adalah sepasang kelenjar yang terletak di rahang bawah, di atas otot digratik. Diproduksi sekresinya adalah campuran serous dan mukous dan masuk ke dalam melalui ductus Wharton. Walaupun lebih kecil daripada kelenjar parotis, sekitar 70% saliva di kofum oral produksi oleh kelenjar ini. Selanjutnya yang terakhir, kelenjar sublingua adalah sepasang
kelenjar yang terletak di bawah lidah di dekat kelenjar submandibula. Sekitar 5% air liur yang masuk ke kavum oral keluar dari kelenjar ini. Selanjutnya kita menuju ke kantung empedu. Kantung empedu atau kandung empedu atau gallbladder adalah organ berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekitar 50% mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Ini bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubung dalam hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Fungsi kantung empedu yaitu membantu kerja fungsi enzim pencernaan. Empedu berperan sebagai pengencar lemak, membantu fungsi enzim lipase mengeluarkan racun dalam tubuh, melindungi tubuh dari bakteri. Selanjutnya kita menuju ke pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang bisa sebagai kelenjar eksokrin maupun kelenjar endokrin. Pulau Langerhans mengandung 4 jenis, yaitu sel alfa, beta, delta, pp atau polipeptida pankreas sel. Sel-sel alfa sekresikan hormon yang disebut glukagon yang meningkatkan tingkat gula darah. Tingkat akan naik ketika tingkat gula darah turun dan bertindak pada sel-sel hati untuk melepaskan glukosa yang disimpan sebagai glikogen. Sel-sel beta mensekresikan hormon disebut insulin yang diperlukan untuk pemanfaatan glukosa darah oleh sel-sel dan mengurangi tingkat glukosa darah. Baik, cukup sekian penjelasan tentang anatomi sistem pencernaan. Jika ada salah tutur atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian.